Dalam alam misterius Tanah Jawa, terdapat sebuah figur yang menjadi tanda tanya bagi banyak orang, yaitu Sabdo Palon. Dialah sosok yang terkenal dengan ramalannya, menjadi pusat perhatian masyarakat Jawa. Namun, siapakah sebenarnya Sabdo Palon? Menurut Pemrepov DIY, Sabdo Palon dikenal sebagai tokoh misterius dengan ramalan yang begitu populer, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ada pula cerita yang menyebut Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebagai dua sosok yang penting. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa keduanya mungkin adalah satu individu dengan kepribadian ganda. Wikipedia menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah tokoh legendaris, seorang pandita, dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V. Namun, sejarah mencatat perselisihan tentang bagaimana Brawijaya V turun tahta, apakah oleh tentara kerajaan Demak atau oleh Girindrawardana. Menariknya, Sabdo Palon diyakini sebagai inkarnasi dari Semar, dan dipercayai akan kembali dalam situasi-situasi sulit, seperti saat korupsi merajalela, bencana melanda, atau upaya untuk menghilangkan Islam dari Tanah Jawa. Tugasnya adalah mengembalikan agama dan kebudayaan Jawa ke zaman keemasan. Kisah-kisah seperti Serat Dharma Gandul, Serat Damar Wulan, dan Serat Blamabangan memuat klaim bahwa Sabdo Palon mengadvokasi agama orang Jawa, yakni Budi, seiring dengan ajaran Hindu. Menariknya, tokoh ini dihormati oleh umat Hindu di Jawa dan sebagian kalangan penganut kejawen. Menurut jurnal ilmiah Jumantara karya Moh Taufikul Hakim, Sabdo Palon dan Noyo Genggong dijelaskan sebagai pelayan yang mampu menghibur dan melindungi Raja Brawijaya V. Mereka bukan hanya memenuhi kebutuhan sang raja, tetapi juga menjadi penasehat yang bijak. Dengan segala misteri dan kisahnya, Sabdo Palon tetap menjadi sosok yang memikat, mengajak kita untuk menyelami keunikan budaya dan kepercayaan yang kental di Tanah Jawa. Keberadaannya memberikan warna dan kekayaan spiritual dalam sejarah Nusantara, menjadikan namanya abadi dalam cerita dan legenda yang melintasi zaman. Dalam rimba sejarah yang penuh misteri di Tanah Jawa, muncul seorang tokoh yang tak bisa dilupakan, yaitu Sabdo Palon. Bukan sembarangan penasihat, Sabdo Palon disebut-sebut sebagai jelmaan dewa atau hyang yang mengambil wujud mirip Semar, seorang pritua bertubuh gemuk menurut mitologi. Kisah Sabdo Palon terjalin pada masa lampau, di saat-saat genting pemerintahan Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Saat itu, Majapahit tengah dilanda serangan dari Giriwardana, Kerajaan Kediri, dan perang saudara yang melanda tanah airnya. Dalam keadaan sulit, Raja Brawijaya V bersama penasihat setianya, Sabdo Palon, memilih melarikan diri ke ujung timur Pulau Jawa, tepatnya ke Banyuwangi. Pertarungan kekuasaan semakin rumit dengan pesatnya pengaruh Islam dari Kerajaan Demak. Sultan Demak, Raden Fatah, anak Raja Brawijaya V, mengutus Sunan Kalijaga untuk membujuk sang raja agar pulang dan menyelesaikan konflik di Majapahit. Namun, kehadiran Sunan Kalijaga di Banyuwangi tidak diterima baik oleh Sabdo Palon. Bukan hanya membujuk pulang, Sunan Kalijaga juga berusaha membujuk Raja Brawijaya untuk memeluk Islam. Pertentangan tidak terelakkan, terutama karena Sabdo Palon yang bukan hanya penasihat tetapi juga jelmaan dewa. Akhirnya, Brawijaya mengucapkan kalimat syahadat, memeluk Islam, dan mengajak Sabdo Palon untuk ikut. Namun, Sabdo Palon menolak dengan tegas. Sebelum meninggalkan Banyuwangi, dengan penuh kekecewaan, Sabdo Palon berjanji akan kembali setelah 500 tahun, ketika orang Jawa kehilangan jati dirinya. Dalam petikan Jawa, Jongko Sabdo Palon Noyo Genggong menyiratkan takdir dan janji yang terucap. Takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku agama Budi berdiri jadi satu. Kisah ini melibatkan janji yang melekat pada takdir Tanah Jawa. Petikan Jawa lain dari Kerajaan Pajajaran mengisahkan kehancuran alam yang akan diikuti oleh kedatangan Ratu Adil dan pemuda berjanggut, yang konon melambangkan Sabdo Palon, untuk memulihkan keseimbangan alam yang terganggu. Dengan segala keunikan dan misteri, Sabdo Palon tetap menjadi salah satu legenda paling memikat di Tanah Jawa, memperkaya warisan budaya dan spiritual yang melintasi waktu dan generasi. Terkait dengan aktivitas meletusnya Gunung Semeru yang terus-menerus mengguncang, pertanyaan pun muncul, apa hubungannya dengan legenda Sabdo Palon? Menurut ahli vulkanik dari ITB, ada 3 faktor ilmiah yang dapat menjelaskan fenomena ini. Pertama, volume magma di dapur Semeru telah mencapai penuh. Kedua, adanya longsoran di dapur magma yang menyebabkan pengkristalan. Dan ketiga, aktivitas di atas dapur magma itu sendiri.
Namun, ada pula versi sejarah yang menarik perhatian. Sabdo Palon, sesosok misterius dalam sejarah Jawa, konon pernah menjalin perjanjian dengan Syekh Subakir, seorang penyebar agama Islam di wilayah Jawa. Perjanjian ini tidak hanya menimbulkan perlawanan dari manusia, tapi juga dari dewa, setan, dan jin. Puncaknya adalah pertarungan sengit selama 40 hari yang membuat Sabdo Palon akhirnya mengajukan gencatan senjata. Syekh Subakir diberi izin untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan syarat-syarat tertentu dari Sabdo Palon. Pertama, tidak ada paksaan dalam keyakinan, membiarkan setiap orang memilih sesuai kehendaknya sendiri. Kedua, jika membangun tempat ibadah, harus dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai arsitektur Hindu Jawa. Terakhir, orang Jawa tidak boleh diubah menjadi orang Arab, harus tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Jika perjanjian dilanggar dan orang Jawa lupa akan jati dirinya, Sabdo Palon telah mengancam untuk kembali dengan kekacauan yang dibawanya. Meski kebenaran perjanjian ini tak dapat dipastikan, keyakinan yang mengitarinya telah menciptakan stigma yang kuat di masyarakat. Cerita ini terus mengalir bebas dalam berbagai versi, memunculkan tanya dan diskusi tanpa harus merendahkan nilai-nilai lainnya. Dengan demikian, perpaduan antara mitos dan ilmu pengetahuan memberikan warna yang menarik pada perjalanan sejarah dan kepercayaan di tanah Jawa. Kisah tentang Sabda Palon dan Naya Genggong, dua sosok misterius dalam sejarah Jawa, menjadi perbincangan yang tak pernah surut. Namun, apakah mereka benar-benar sosok nyata atau hanya mitos belaka? Mari kita telusuri lebih dalam. Pertama-tama, Sabda Palon dan Naya Genggong sebenarnya adalah manusia nyata, bukan sekadar legenda. Jika kita menggali silsilah leluhur keduanya, ternyata mereka adalah keturunan dari Empu Tantular VI, penulis Kakawin Sutasoma yang menjadi muasal Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara, dengan nama asli Dang Hyang Smaranata dan Dang Hyang Panawasikan. Keduanya memiliki latar belakang sebagai terah Brahmana dan Begawan, menjadi penasehat bagi Prabu Kertabumi sejak masa Dyah Rani Suhita. Namun, misteri mulai muncul ketika kita melihat sisi gaib dari Sabda Palon dan Naya Genggong. Cerita tentang peristiwa moksa mereka dan minimnya bukti fisik yang mendukung keberadaan mereka di masa Majapahit menimbulkan tanda tanya. Namun, ada fakta menarik, seperti bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tersebar di berbagai tempat di Jawa. Asumsi ketiga mengarah pada pandangan bahwa Sabda Palon dan Naya Genggong sebenarnya adalah nama lain dari Mbah Semar. Nama-nama ini menggambarkan dua sifat yang melekat pada Semar: keputusan tegas, Sabda Palon, dan pengabdian dengan keluasan, Naya Genggong. Bukti tambahan datang dari petilasan di Gunung Tidar, yang dikaitkan dengan erupsi Merapi dan kehadiran Semar. Namun, apakah keduanya benar-benar satu sosok? Ada pendapat bahwa Naya Genggong adalah sosok yang berbeda, lebih kurus dibandingkan dengan Sabda Palon. Namun, dalam serat Sabda Palon, yang lebih banyak berbicara dengan Prabu Kertabumi adalah Sabda Palon, menguatkan pandangan bahwa keduanya mungkin satu entitas. Terakhir, apakah Sabda Palon, Naya Genggong, atau Mbah Semar hanyalah mitos semata? Beberapa sejarawan mengungkap bahwa serat Sabda Palon mungkin ditulis oleh RNG Ranggawarsita atau bahkan digubah oleh Prabu Kertabumi sendiri sebagai bentuk kreasi sastra untuk menarik minat pembaca. Asumsi ini memberi ruang bagi tafsiran bahwa sosok ini mungkin hanya manifestasi imajinatif dari Sang Prabu. Sejauh mana kita mempercayai cerita ini, kembali pada pandangan masing-masing. Yang pasti, Sabda Palon dan Naya Genggong tetap menjadi bagian yang memikat dalam warisan kaya sejarah dan mitos Nusantara.